Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa modern. Berikut adalah infografis yang tertera di dalam slideshow ini ya. Kita akan belajar tentang Islam pada masa modern dengan ciri-ciri, yaitu tokoh-tokoh Islam pada abad masa modern yang sangat berpengaruh. Ada beberapa tokoh yang nantinya kalian akan pelajari, kemudian kalian akan membuat dua proyek, yaitu pertama menuliskan kembali tentang beberapa biografi tokoh ini, dan yang kedua adalah storytelling terkait dengan tokoh-tokoh antara lain yaitu Muhammad Ali Pasha, Rifa Baidawi, kemudian Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid, Sultan Mahmud II, Kiai Ahmad Dahlan, Muhammad Iqbal, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejenak saya jelaskan dulu tentang kondisi Islam pada masa modern. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Pada saat itu, di Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa. Semakin memantapkan kemajuannya, teknologi, perkapalan, dan militer berkembang sangat pesat, sehingga Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan dari seluruh dunia, tanpa mendapatkan hambatan yang berarti dari lawan-lawan mereka. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Pada abad 20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Padahal pada periode klasik, yaitu tahun 650 sampai 1200 Masehi, Islam mengalami masa keemasan. Berikut adalah gerakan modernisasi atau pembaharuan yang didorong antara lain: 1. Kemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab dari kemunduran Islam itu sendiri. 2. Menimba gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat, yang hal ini dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa. Untuk menimba ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang berkontribusi ya pada masa modern ini, antara lain Muhammad Ali Pasha, Rifa Badawi Rafi Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Muhammad II, Muhammad Iqbal, Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, kalian boleh pilih ya salah satu dari tokoh 9 ini yang kalian gemari untuk kalian tuliskan kembali dalam biografi singkat, atau kalian membuat storytelling terkait dengan tokoh yang kalian pilih. Sejenak Bu Rahma akan melompat ke pembahasan pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme yang diagungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Jamiyah Al-Wasailah, Persatuan Islam, Mahdhatul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Apa ya kira-kira hikmah yang kita bisa ambil dari belajar peradaban Islam pada masa modern ini? Antara lain, 1. Dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dilandasi dengan agama yang kokoh, akan mengantarkan kita pada kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama sebagai pondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang.
mengkaji ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, shorof, fikih, usul fikih, mantik, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya sebagai pondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. Belajar sejarah pada masa modern ini akan mengantarkan kalian untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari masa lalu. Dengan demikian, kita akan memiliki bahan untuk introspeksi diri untuk memantapkan masa depan di umat Islam ini sendiri. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun masa yang akan datang. Umat Islam itu seharusnya menjadi pelopor loh perubahan sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rod ayat 11. Nah, selanjutnya Islam juga harusnya memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, semangat untuk berkarya baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif kita semua loh untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, berikut adalah contoh storytelling atau cerita kembali, menuliskan cerita biografi singkat terkait dengan salah satu tokoh yang kalian pilih. Saya contohkan seperti Muhammad Ali Pasha. Kalian akan tuliskan nama lengkap, sifat dan watak, pemikiran atau ide gagasan, bahkan pembaharuannya ya. Silahkan kalian baca bahan yang saya akan sematkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati akan cerita tentang bagaimana profil dari Muhammad Ali Pasha. Berikut adalah nama lengkap dari Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dengan nama lengkap Muhammad Ali Pasha yang dikenal Pasha atau Muhammad Ali memiliki sifat antara lain yaitu cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja. Pemikiran dari Ali Pasha ini antara lain yaitu mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Perancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai dengan 1849. Kemudian dalam bidang militer, Pasha juga melakukan inovasi dalam mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Tidak hanya itu, Pasha juga mengirimkan pelajar terbaiknya untuk belajar kemiliteran di Prancis setelah lulus. Mereka diminta untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha juga melakukan beberapa inovasi di antara lain, yaitu memperbaiki irigasi yang lama, membangun irigasi yang baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Yang terakhir, dalam bidang pendidikan, Pasha melakukan inovasi dalam mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, dan sekolah pertambangan. Demikian sekilas tentang Ali Pasha. Senang belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.